nanti akan ada 2 jalur terkait mekanisme pemutakhiran DTSEN atau DTSEN. Pertama, melalui kemudian untuk kabar pencairan hari ini ya, kita lihat ya. Jadi hari ini semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Berarti ya pencarian bantuan baik bantuan PKPNT di hari ini karena baru saja mengabarkan ada saldo masuk hari ini per tanggal 16 Februari. Kita akan cek saldo apa dan dikasih bank apa yang cair hari ini. Kemudian juga untuk lebih mengenal dan juga mengetahui apa itu data DTSEN atau DTSEN yang merupakan acuan data terbaru untuk penyaluran bantuan KPM di tahun ini. Jadi, tidak DTKS, tidak Reksosek, dan tidak P3KE, tapi menggunakan data DTSEN atau DTSEN. Jadi, buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di-skip biar detail lengkap, dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi, simak secara utuh dan juga runtun, agar punya clear dan kalian tidak bingung, teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman please supportnya dengan cara like dan juga komen bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian sampai dengan hari ini? Jika ada yang baru cari lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa. Jadi saling update dan juga saling sharing di kolom komentar secara sopan dan juga santun untuk bertukar informasi. Dan juga buat yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like atau suka page-nya untuk dapat update terbaru tentang bansos dan juga pun di FB. Kelebihannya, kalian bisa DM saya secara langsung, secara personal, menanyakan kendala bansos, nanti saya jawab bertahap. Dan juga buat yang belum follow saya di Instagram, bisa follow ya di Agus, Security Development orang tua, dan juga ada snack video. Jadi buat teman-teman yang punya Instagram, punya TikTok, punya snack video, silakan follow juga untuk update bansos di sana. Jadi buat supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke, bentar lagi kita akan bahas untuk kabar terbaru terkait dengan pencairan bantuan PKH BPNT hari ini untuk bantuan PKH tahap 1 tahun 2025. Tapi sebelumnya kita akan bahas juga untuk sumber data terbaru untuk penyaluran bantuan. Jadi, tadi saya bahas terkait dengan informasi dari Kemensos bahwa untuk penerima bantuan setiap tahapannya, setiap 3 bulannya, ini ada kemungkinan akan berbeda-beda. Jadi kalau yang tahap 1 dapat bantuan, ada kemungkinan tahap 2 kalian tidak akan dapat bantuan karena sifat datanya sangat dinamis. Bahkan infonya lebih dinamis dari data yang sebelumnya yang memang juga diupdate setiap pencarian bantuan. Tapi ini sekarang akan lebih akurat lagi dan akan dicek jika emang terdata KPM tersebut itu dianggap sudah mampu, sudah sejahtera, itu akan langsung dicabut dan diganti dengan KPM baru yang mereka data itu udah perlu dan juga memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Jadi, buat yang belum tahu ya, kalau dulu itu kita ada data DTKS ya. Kemudian juga karena ada bantuan beras, data DTKS itu akan dikombinasikan dengan data dari Reksosek dan juga data P3KE. Awalnya P3KE. Jadi, penerima bantuan beras yang sebelumnya di tahun lalu itu sumber data dari P3KE, tidak lagi dari data DTKS. Nah, itu yang membuat akhirnya beberapa KPM yang dapat bantuan PKH BPNT tidak menerima bantuan beras, karena emang sumber datanya berbeda. Dan kalaupun dapat bantuan beras, itu biasanya kepala keluarga atau juga anggota keluarga lain yang akan terdata di P3KE, tidak nama penerima bantuan PKH ataupun juga BPNT, teman-teman. Seperti itu. Ini ya. DTSEN merupakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang merupakan integrasi 3 pangkalan data utama,
yaitu DTKS, lalu Reksosek, dan juga P3KE. Jadi memang ini adalah kombinasi atau gabungan dari 3 data utama yang menjadi sumber dari pemberian bantuan sosial, baik bantuan PKBPNT, bantuan beras, ataupun juga bantuan-bantuan lainnya, digabungkan menjadi satu DTSEN atau DTSEN yang menjadi sumber data terbaru dalam pencarian bantuan di tahun ini seperti itu. Ini ya juga ya. Kita juga diberitakan dari pemerintah. Jadi kita lihat di sini DTSEN masuk tahap finalisasi, Kemensos siapkan mitigasi. Ini ya. Sedikit, Badan Pusat Statistik BPS telah memfinalisasi data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan mitigasi pun bakal disiapkan terkait pemutakhiran data penerima bantuan sosial atau bansos. Ia mengacu pada DTSEN. Kita akan siapkan mitigasinya jika di kemudian hari ada hal-hal orang yang memang perlu mendapatkan perhatian kita, tapi belum masuk data. Jadi peluang itu dibuka terus. Kata Ipul sapaan akrabnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Gus Ipul menjelaskan mitigasi diperlukan karena DTSEN bersifat dinamis, sehingga butuh dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala agar bantuan diberikan kepada masyarakat bisa tepat sasaran. Ada verifikasi, validasi, sebab data ini adalah data yang sangat dinamis. Tiap hari ada yang wafat, tiap hari ada yang lahir, dan juga tiap hari ada yang katakanlah pindah tempat. Jadi ini memang harus divalidasi jelasnya. Beliau menyebutkan, nanti akan ada 2 jalur terkait mekanisme pemutakhiran DTSEN atau DTSEN. Pertama, melalui jalur resmi, melalui RT dan RW. Jadi jalur resmi lewat RT RW, naik terus sampai ke Bupati, Wali Kota, naik ke Pusdatin, Pusat Data Informasi Kemensos, kata Gus Ipul. Kedua, yaitu jalur partisipasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan sanggahan maupun usulan terkait profil calon penerima bansos. Namun kenangan validasi data akan diserahkan kepada pemerintah di daerah. Bagi masyarakat yang ingin menyanggah usul, bisa lewat cek bansos, itu pun kita akan kembalikan lagi ke daerah untuk dilakukan validasi, kata Gus Ipul. Lebih lanjut, Ipul mengatakan Kemensos akan mendapat data terbaru dari BPS setiap 3 bulan, sehingga penerima bansos bisa saja berubah setiap 3 bulan. Mungkin 3 bulan pertama dia dapat bansos, tapi di 3 bulan berikutnya dia tidak ada bansos karena mereka sebenarnya sudah dianggap mampu, ujarnya. Itu mana ya, jadi ini yang kita juga harus ketahui semua. Jadi untuk data terbaru dari DTSEN atau DTSEN, ini pun juga menggunakan 2 mekanisme untuk pengajuan atau pemutakhiran datanya. Jadi bisa lewat RT RW dan juga melalui aplikasi bansos. Dan ini infonya pun juga akan lebih update, jadi tidak butuh waktu lama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan juga diupayakan agar ini semua sinkron, jadi tidak ada tumpang tindih antara satu data dengan data yang lain. Kita harapkan ini nanti bisa menjadi revolusioner baru sebagai acuan agar bantuan bisa lebih tepat sasaran, teman-teman. Jadi clear ya, itu yang sekarang kita tidak hanya menggunakan data dari DTKS, Reksosek, atau juga P3KE, tapi digabung semuanya menjadi data DTSEN atau DTSEN, teman-teman. Seperti itu. Kemudian, untuk kabar pencarian hari ini ya, kita lihat ya. Jadi hari ini memang tidak banyak, teman-teman. Masuk ini tapi contoh satu ya. Jadi ada pencarian hari pertanggal 16 Februari. Ini saldo masuk Rp750.000. Ini bantuan PKH untuk kategori ibu hamil atau penyandang usia dini. Ini dengan nominal Rp750.000. Yang artinya hari ini pun tetap ada bantuan walaupun masih tidak banyak. Tapi saya yakin besok ini akan update dan juga akan banyak yang share. Untuk bantuan besok kita akan bahas nanti untuk bantuan apa yang akan share mulai minggu depan sampai akhir Februari untuk teman-teman semua ya. Jadi sekian dari saya. Suka please kalian like, komen, dan juga share video ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Arion Agus dan pastikan kita mulai lagi di next video. Dadah!